Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam na'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan di siang hari ini kita diberikan oleh Allah kembali taufiknya untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita ibadah salat zuhur berjamaah, dan kembali kita akan menghadiri jamuan Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang tentu kita berharap mudah-mudahan setiap detik waktu kita akan menjadi pemberat timbangan amal nanti di yaumil mizan, dan dengannya Allah berkenan memberikan ridho kepada kita dan menjadikan kita sebagai ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kita pada kesempatan di siang hari ini sudah berada di pertengahan bulan Jumadil Akhir ya, yang mana bulan ini mengingatkan kita semakin dekatnya dengan bulan Ramadan, yaitu karena sudah setelah bulan Jumadil Akhir adalah bulan bulan Rajab. Nah, ini siap-siap kita banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi panjang umur, bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya, bisa kembali menikmati ibadah-ibadah di bulan yang mulia insyaallah. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita akan membahas seri kajian fikih keluarga, khususnya dalam bab ilmu yang Nabi SAW wasiatkan untuk kita pelajari, yaitu ilmu faraid atau ilmu waris. Di mana hari ini kita akan membahas terkait dengan rukun ketiga di dalam tiga rukun pelaksanaan hukum waris, yaitu rukun ahli waris. Nah, di mana rukun ahli waris ini jamaah sekalian ya merupakan terminal terakhir dalam proses pembagian harta waris. Ya, jadi setelah dipastikan si pemilik hartanya wafat yang disebut dengan pewaris, nah, lalu kemudian diinventarisir harta-hartanya, diselesaikan kewajiban-kewajiban sebelum pembagian harta waris ya, seperti hutang piutang dan semacamnya, maka kemudian apa yang tersisa dari harta yang ditinggalkan oleh sang pewaris ini maka akan diserahkan kepada ahli warisnya, dan ketika diserahkan kepada ahli waris tentunya nanti akan menjadi tanggung jawab masing-masing ya, bahwa apakah kemudian menjadikan hartanya wajib zakat atau tidak. Nah, itu tergantung kepada harta yang didapatkan oleh sang ahli waris misalnya ya. Maka jemaah sekalian, hari ini kita akan membahas tentang siapa saja ahli waris, bagaimana ketentuannya, dan silakan jemaah sekalian dilihat posisinya masing-masing kepada keluarganya yang lain. Nanti kita akan lihat posisi ahli waris itu seperti apa. Karena ahli waris itu jemaah sekalian, satu hal yang perlu saya tegaskan dulu, tidak selalu dia kita sebut anak. Ya, namanya ahli waris tidak selalu kita sebut anak, tapi dia dilihat dari sisi posisi orang yang meninggal dari kerabatnya. Ya, kalau yang meninggal adalah seorang suami misalnya, maka ahli waris bisa jadi namanya adalah istri. Ya, kalau yang meninggal seorang wanita bersuami, berarti dia adalah seorang istri, maka ahli warisnya adalah suami. Kalau yang meninggal seorang kakek, maka ahli warisnya bisa jadi neneknya ya, neneknya sebagai istri gitu Pak. Tapi kalau istilah kakek itu ya nggak mungkin kita bicara nenek. Kalau kakek berarti kan biasanya hubungannya dengan cucu gitu ya, dengan cucu. Kalau suami hubungannya dengan istri, kakek dengan cucu, saudara dengan sesama saudara. Itu. Jadi artinya kalau misalnya pertanyaannya kayak gini Pak, Ustadz, saudara saya meninggal ya, nah, maka berapa hak waris saya? Ya berarti kalau pertanyaan saudara saya meninggal, berarti posisi dia yang bertanya ini sebagai sebagai saudaranya. Nggak mungkin dia bilang, Ustadz, saudara saya meninggal, berapa hak saya sebagai anak? Nah, ini kan jaka sambung nggak nyambung namanya. Dia hanya saudara saya, tapi dia malah bertanya dirinya sebagai anak. Nah, itu. Jadi maka kita lihat siapa apa posisi pewaris kepada
ahli waris ya. Bahkan bisa saja ada seorang meninggal Pak, maka ahli warisnya malah bukannya misalnya keturunan ke bawah ya, tapi bisa jadi apa namanya nasab ke atas, bisa jadi ayahnya, bisa jadi kakek neneknya. Seorang meninggal ya, dia masih punya kakek nenek ya, kakek nenek lah yang menjadi ahli warisnya, ahli waris ya. Yang meninggal cucunya tadi disebut pewaris. Nah, jadi maka sekali lagi antara pewaris dan ahli waris ini bisa saja hubungannya beragam ya. Nah, namun jemaah sekalian, sebelum kita masuk kepada siapa saja ahli waris ya, dan yang menentukan ahli waris siapa Pak? Negara, pewaris, tetangga, masyarakat. Nah, siapa yang menentukan bahwa seseorang itu ahli waris? Yang menentukan adalah pemilik harta sesungguhnya dari apa yang ditinggalkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Pak, perbedaan yang saya pikir juga cukup mendasar ya antara hukum waris Islam dengan, kalau tidak salah ya, mungkin nanti bisa dikoreksi, dengan KUHP Perdata. Karena kalau tidak salah di KUHP Perdata Pak, seseorang ketika dia masih hidup itu boleh menentukan siapa ahli warisnya. Jadi ketika dia hidup dia buat wasiat ya, ketika hidup dia buat wasiat bahwa yang nanti akan mewarisi harta saya adalah fulan. Nah ini kalau dalam hukum Islam nggak bisa Pak, ini nggak bisa ya, karena kalau dalam hukum Islam yang namanya wasiat itu satu, tidak boleh diberikan kepada siapa? Ahli waris. Malah wasiat itu bisa diberikan kepada selain ahli waris. Dia boleh menentukan, misalnya anak angkat saya nanti dapat hak waris walaupun dengan batasan maksimal 30% dari harta yang ditinggalkan ya. Tapi dia tidak boleh menetapkan ahli waris dari keluarga yang memang ahli warisnya sebagai penerima wasiat ya. Dan yang kedua, dia tidak boleh menentukan sebagian ahli waris sebagai calon ahli warisnya dan sebagian yang lain bukan ahli warisnya. Nah, bisa jadi ada seorang ayah Pak, sangat sayang kepada sebagian anak, tapi kemudian tidak mau memenuhi atau tidak mau kemudian memberikan nanti hak warisnya kepada anak yang lain. Dia blacklist misalnya anaknya yang tertentu ini tadi. Nah ini nggak boleh. Bahkan sedurhaka apapun seorang anak Pak, selama nanti tidak terhalangi hak warisnya dalam hukum Islam ya, karena nanti ada yang namanya penghalang waris ya. Tapi durhaka bukan penghalang waris. Jadi sedurhaka apapun seorang anak Pak, meskipun dia seperti maling kundang gitu ya. Seperti dia walau maling kundang, selama tidak membunuh orang tuanya ya, selama tidak melakukan hal-hal yang menghalangi dia sebagai ahli waris, tetap harus diberi hak waris. Tapi yang jadi masalah juga Pak, di negara kita khususnya di kompilasi hukum Islam yang saya baca beberapa pasalnya, rupanya termasuk bisa menghalangi hak waris itu bukan hanya ketentuan di dalam Islam. Di penjaranya seorang ahli waris atau terpidananya seorang ahli waris ya dengan hukuman tertentu itu bisa menghalangi hak waris. Nah, ini juga salah satu pasal hukum yang mungkin perlu direvisi nanti oleh anggota DPR nih. Kalau anggota DPR nggak merevisinya Pak, nah tanggung itu tanggung jawabnya nanti sampai hari kiamat itu ya. Karena ada itu, dan itu disebut di dalam kompilasi hukum Islam, padahal pasalnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Nah ini kan jadi masalah itu ya, nyebutnya kompilasi hukum Islam tapi tidak sesuai dengan hukum Islam. Baik, nanti kan kita bahas ya apa saja hal-hal yang bisa menghalangi ahli waris ya. Nah jemaah sekalian bukan Allah SWT, sebelum kita memasuki ya siapa saja ahli waris itu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang seputar ahli waris ya. Setidaknya ada dua hal ya. Yang pertama adalah syarat seseorang disebut ahli waris ya, atas harta yang ditinggalkan oleh sang pewaris yang wafat. Lalu kita nanti juga akan mengenal klasifikasi ahli waris ya. Jadi ahli waris itu bisa dibedakan dalam beberapa klasifikasi. Pertama terkait dengan syaratnya, ada 4 syarat seseorang itu bisa menjadi ahli waris. Yang pertama adalah terdaftar. Nah, terdaftar. Maksud terdaftar ini apa jemaah sekalian? Bisa nggak kita daftar Pak jadi ahli waris ketika tetangga kita meninggal? Saya daftar cup jadi ahli waris. Nah, jawabannya yang dimaksud dengan terdaftar ini Pak ditentukan oleh syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu ya, bahwa sebab-sebab saling mewarisi itu ada 3. Artinya terdaftar berdasarkan salah satu di antara 3 sebab ini, yaitu nasab, nikah, dan wala. Ya, tapi dari 3 sebab ini Pak sudah kita bahas bahwa hari ini yang masih ada tinggal 2 saja, yaitu nasab dan
nikah. Ya, adapun wala yaitu sistem perbudakan ini hari ini sudah tidak ada, secara hukum internasional juga tidak berlaku ya. Nah, jadi artinya seseorang yang nanti akan menjadi ahli waris ini ya harus membuktikan apa hubungan nasabnya dan apa hubungan pernikahannya. Misalnya gini Pak, ada seorang meninggal ya, ketika orang ini meninggal tiba-tiba ada seorang wanita datang, wah, saya daftar jadi ahli waris karena dulu 10 tahun yang lalu laki-laki ini adalah suami saya. Seorang wanita ngomong, Pak, dulu 10 tahun yang lalu laki-laki yang meninggal ini adalah suami saya. Nah, maka wanita ini bisa nggak dapat hak waris, Pak, dari yang meninggal ini? Hah? Jadi dia mengakui 10 tahun yang lalu berstatus sebagai istrinya. Nah, maka keluarganya, Pak, akhirnya nanya gitu kan, lantas detik ini status pernikahannya gimana? Gitu. Jadi harus dibuktikan bahwa dia memang masih punya hubungan pernikahan gitu ya. Kalau misalnya dia bilang, "Woi, 10 tahun yang lalu saya udah diceraikan." Ya udah, selesai urusan, ngapain nuntut warisannya? Karena sudah tidak lagi punya hubungan pernikahan. Tapi kalau misalnya begini, Pak, si wanita ini datang gitu kan, lalu dia bilang, "Ini yang meninggal ini dulu 10 tahun yang lalu adalah suami saya ya, dan anak yang saya bawa ini yang umurnya udah 20 tahun ini adalah anak kandungnya." Nah, berarti kan kalau 20 tahun ya, benar gak itu anaknya, Pak, kira-kira? Kalau anaknya umurnya 20 tahun, sedangkan pernikahannya 10 tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya, oh ini pernikahannya 10 tahun yang lalu, dia bawa anak, Pak, umurnya 5 tahun. Nikahnya 10 tahun yang lalu gitu ya, lalu cerai gitu kan, tapi bawa anak umurnya 5 tahun ya. Mungkin gak itu si anak 5 tahun ini adalah anak kandung yang meninggal, Pak? Mungkin aja, Pak, mungkin aja anak biologis gitu kan. Tapi bukan anak sah nasab. Ya bisa saja kan, artinya setelah mereka bercerai lalu terjadi perzinahan setelahnya kan, tapi tidak bisa dibuktikan itu sebagai anak nasab karena anak biologis, Pak, tidak mewarisi harta bapak biologisnya. Tapi kalau misalnya dia mengaku bahwa dulu saat punya anak memang masih berstatus sebagai suami ya, maka si wanita ini juga harus membuktikan bahwa memang dia punya hubungan nasab dengan yang meninggal. Ya, jadi sekali lagi tidak bisa hanya sekedar pengakuan saja ya, karena ini terkait dengan hak harta, Pak. Dan yang namanya hak harta itu ya harus ada bukti ketika dia mengklaim. Maka kaidah fikih mengatakan yang disebutkan dalam hadis Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Pembuktian itu dibebankan kepada yang mengklaim suatu hak. Nah, itu jadi harus didatangkan buktinya. Kalau tidak ada bukti tertulisnya dari negara dan seterusnya, walaupun bisa jadi benar itu adalah anaknya, Pak, bisa saja dia terhalangi hak warisnya. Makanya kita sudah pernah bahas, Pak, bahwa nikah syirri itu sah secara agama tapi berpotensi mendolimi ahli waris ya, termasuk istri dan anak yang dinikahi secara syirri ya. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian, syarat yang kedua agar seseorang itu bisa disebut sebagai ahli waris ya, hidup saat pewarisnya wafat. Hidup saat pewarisnya wafat, bukan hidup saat harta baru dibagi waris. Nah, ini yang sering terjadi, Pak, di masyarakat kita ya, berlarut-larutnya pembagian harta waris sampai kemudian bertahun-tahun baru dibagi, tapi selama proses belum dibaginya harta waris ini, Pak, sejak almarhum pewarisnya meninggal, di tengah-tengahnya ada ahli waris yang sudah meninggal. Maka ahli waris yang meninggal ini tadi, Pak, tidak gugur hak warisnya. Kenapa? Karena ketika pewarisnya meninggal dia masih hidup. Nah, lalu siapa nanti akan mendapatkan hak waris dari yang ahli waris yang meninggal ini, Pak? Ya ditelusuri siapa? Kerabatnya, dia punya istri atau punya anak. Kalau misalnya dia nggak punya istri, nggak punya anak, ya bisa jadi nanti hak dia akan menjadi hak dari sama saudara yang dapat warisan dari pewaris sebelumnya. Nah, jadi sekali lagi ya saya tegaskan jemaah sekalian, tidak gugur hak waris ahli waris kalau meninggal atau sudah meninggal saat harta dibagi. Karena syaratnya bukan hidup saat harta dibagi, tapi hidup saat pewaris meninggal. Ya, bahkan hanya beberapa menit sekalipun, Pak. Jadi misalnya ada seorang meninggal, ya, lalu ada seorang ayah misalnya meninggal, Pak. Ya, beberapa menit berikutnya diberikan kabar itu kepada sebagian anaknya. Mendengar itu ada anaknya yang kemudian jantungan meninggal, Pak. Jadi beberapa menit setelah bapaknya meninggal, anaknya meninggal. Nah, maka anak yang meninggal beberapa menit tadi, Pak, kira-kira sudah diomongin belum warisannya, Pak? Ya, bapaknya aja belum dikuburin. Jadi artinya yang meninggal setelahnya ini tadi tidak gugur hak warisnya.
Ya, maka harus dijaga oleh ahli waris yang lain agar hak-hak dia terjaga untuk diberikan kepada ahli waris dari yang meninggal kedua. Ya. Baik, yang ketiga jemaah sekalian. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Pak, ya. Penghalang-penghalang ahli waris. Yaitu bahwa syarat yang ketiga, ahli waris ini tidak gugur haknya karena dihalangi oleh sesuatu. Ya, sesuatu ini disebut dengan mawani'. Dalam istilah fikih disebut mawani'. Jadi penghalang-penghalang hak waris ahli waris. Yaitu ada 3, ya, atau salah satu di antara 3 penghalang ini bisa menggugurkan hak ahli waris. Yang pertama adalah karena ahli warisnya berstatus sebagai kafir atau non muslim. Ya, Nabi mengatakan la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidaklah mewarisi harta muslim tidak mewarisi harta orang kafir sebagaimana orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim. Hadis Bukhari Muslim. Jadi artinya jemaah sekalian, ahli waris bisa gugur hak warisnya kalau dia tidak beragama Islam ketika misalnya bapaknya yang meninggal ia berstatus sebagai muslim. Tapi sama, Pak, seperti syarat yang kedua, dia kafirnya di detik pewarisnya meninggal. Jadi kalau misalnya pewarisnya meninggal, Pak, dia masih muslim misalnya, lalu beberapa saat berikutnya dia murtad waliyadzubillah, maka gugur nggak hak warisnya, Pak? Nggak gugur. Ya, karena ketika pewarisnya meninggal dia masih muslim. Makanya kalau mau murtad nanti setelah Bapak ya jangan murtad. Urusan murtad urusan besar gitu ya. Tapi kalau intinya, Pak, tidak menggugurkan seandainya dia keluar dari Islamnya setelah meninggal pewarisnya, ya. Jadi penggugur ini tadi terjadi di detik ketika pewarisnya meninggal. Ya. Tapi dengan catatan juga jemaah sekalian, kafirnya ini, Pak, adalah kafir yang sifatnya pasti. Dalam arti memang dia tidak beragama Islam. Tapi kalau misalnya, Pak, kafirnya karena dikafirkan, ya, paham saya, Pak? Kafirnya karena dikafirkan, ya, dikafirkan oleh sesama ahli waris karena perbedaan mazhab di dalam Islam, ini tidak masuk kategori. Jadi misalnya gini, Pak, gara-gara kan ada sebagian kelompok dalam Islam itu, Pak, karena tidak berbaiat kepada organisasinya maka dianggap kafir misalnya, itu kan. Sama, atau nggak kelompoknya, Pak? Ada di Indonesia, Pak, banyak. Jadi bahkan ada diceritakan, saya tidak pengalaman langsung sih, Pak, ada diceritakan kalau sholat di masjidnya disiram, dicuci lantainya gitu. Ini padahal kan muslim sebenarnya, Pak, tapi gara-gara beda organisasi gitu kan, beda baiat bahasa mereka itu, Pak, ya, maka dikafirkan. Ini tidak berlaku nih kekafiran seperti ini, ya, karena ini sifatnya sepihak, ya. Atau misalnya perbedaannya tuh, Pak, gara-gara wilayah-wilayah khilafiyah tapi dianggap sebagai masalah keyakinan akidah. Contohnya misalnya tawasul, ya, tawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad, ya, ketika ziarah kubur misalnya tawasul kepada yang meninggal di dalam kubur tersebut. Ini masalah khilafiyah di kalangan ulama. Selama yang diminta adalah Allah, ya, tapi menjadikan orang yang meninggal sebagai wasilah, sebagai perantara, ini wilayah khilafiyah di kalangan para ulama, ya. Misalnya bacaan-bacaan tawasul itu apa di antaranya, Pak, yang sering dibaca di masyarakat kita? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, ya, atau doa-doa yang disebut, atau sholawat-sholawat yang dijadikan tawasul seperti sholawat nariyah misalnya, ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan, ya, yang allati tanhalu bihil uqad dan seterusnya. Ini masuk wilayah khilafiyah jemaah sekalian. Dan selama itu wilayahnya khilafiyah tidak boleh saling mengkafirkan. Maka nggak bisa menghalangi seseorang dari hak warisnya. Apalagi, Pak, kalau khilafiyah itu gara-gara milih presiden atau gubernur yang berbeda, ya, nah itu. Nah, ini tentu tidak bisa menghalangi hak waris. Kamu dulu pilihannya tidak sama dengan saya, maka kita nggak bisa saling mewarisi, ya, nggak bisa. Jadi sekali lagi kekafirannya adalah sesuatu yang pasti, ya. Misalnya dia masuk agama Nasrani, agama Hindu, Buddha dan semacamnya. Baik, ini pertama. Yang kedua, jemaah sekalian, yang menghalangi ahli waris dari hak waris pewarisnya adalah jika dia membunuh sang pewaris. Ya, Nabi mengatakan al-qatil la yarith, sang pembunuh pewaris tidak mewarisi harta yang dibunuh. Nah, jadi kalau ada misalnya seorang anak jemaah sekalian nggak sabar nih dapat warisan bapaknya, Pak, lama banget sih bapak saya meninggal, saya nggak sabar dapat warisan, dibunuh bapaknya. Nah, maka kalau itu terbukti di pengadilan bahwa pembunuhan itu adalah dilakukan oleh sang anak, anaknya gugur hak warisnya. Bahkan para ulama mengatakan, Pak, sekalipun pembunuhan itu tidak secara langsung dilakukan oleh sang anak, tapi terbukti bahwa dia menjadi otak pembunuhannya.
Misalnya dengan dia menyewa pembunuh bayaran, ya, lalu kemudian berhasil membunuh bapaknya misalnya, atau membunuh pewarisnya. Nah, maka kalau terbukti di pengadilan lewat kesaksian pembunuh bahwa dia dibayar misalnya oleh si fulan, nah maka dalam hal ini anak yang menjadi otaknya tadi gugur hak warisnya. Bahkan Pak, termasuk ya dalam tanda kutip pembunuhan yang tak disengaja atau pembunuhan karena keliru Pak. Ya, anaknya naik ke pohon kelapa Pak, bapaknya nungguin di bawah, jatuh anaknya blok gitu kan, tapi anaknya selamat, bapaknya mati di bawah Pak, karena kejatuhan dia. Nah, maka anak yang tadi menjatuhi bapaknya ini Pak gugur hak warisnya. Hati-hati sama orang tua. Hati-hati sama orang tua ya. Atau misalnya anaknya Pak lagi parkirin mobil mau masuk di carport, ya, anaknya mau parkirin mobil masuk carport, bapaknya yang ini jadi parkirnya gitu. Salah pinjak bukannya pinjak rem malah pinjak gas gitu, di belakang bapaknya ketabrak, mati. Nah, maka anak ini tadi kira-kira sengaja nggak itu Pak? Nah, misalnya nggak sengaja. Nah, maka anak ini gugur hak warisnya. Jadi hati-hati kita berinteraksi dengan orang tua kita, apalagi orang tua kita udah tua misalnya Pak ya. Orang tua kita misalnya mohon maafnya Pak sudah sakit di ranjangnya gitu kan, biasa kita yang memandikan. Pas kita mau mandiin Pak, karena lalai terlepas jatuh dia, kebentur kepalanya meninggal. Nah, itu pun termasuk menggugurkan hak waris sang anak ya. Tapi kalau misalnya gini, setelah gugur hak warisnya Pak, ya dia akui bahwa ini kelalaian saya yang menyebabkan bapaknya meninggal misalnya, lalu ahli waris yang lain kemudian, ya namanya musibah kan nggak bisa diprediksikan Pak, lalu ahli waris yang lain mengatakan ya udah kamu gugur hak warisnya, tapi kita semua ahli waris ini akan bersepakat menyisihkan sebagian haknya untuk kepada yang tadi lalai ini tadi. Nah, itu boleh ya, namanya akadnya disebut hibah atau hadiah. Nah, itu biasanya kita sebut juga Pak dengan istilah uang kerahiman. Nah, itu. Jadi walaupun dia gugur hak warisnya, ya bisa dapat lewat jalur yang lain. Nah, bisa jadi Pak malah uang kerahiman lebih besar daripada warisnya. Ya, misalnya ahli waris yang lain rata-rata misalnya dapat, misalnya 5 orang Pak, hak warisnya misalnya rata-rata 1 miliar. Masing-masing nyumbang 500 juta kepada yang tadi dalam tanda kutip bunuh nggak sengaja bapaknya Pak. Siapa yang banyak hak warisnya berarti di sini Pak? Yang disumbang gitu kan. Yang nyumbang tinggal 500 juta, yang disumbang jadi berapa itu? 2,5 miliar gitu kan. Nah, jadi bisa jadi, boleh saja seperti itu gitu ya. Jadi maka sekali lagi harus berhati-hati kepada kerabat kita, karena pembunuhan yang sengaja ataupun tidak sengaja itu bisa menggugurkan hak warisnya. Baik, kemudian yang ketiga jemaah sekalian ya, karena ahli warisnya berstatus sebagai budak atau hamba sahaya ya, maka otomatis dia tidak bisa mewarisi harta pewarisnya yang merdeka. Kenapa? Karena harta budak itu Pak bukan milik pribadinya, tapi milik siapa? Tuannya, sayyidnya kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi tidak bisa dia mewarisi harta dari orang yang merdeka. Dalam arti gugurlah hak warisnya. Tapi sekali lagi Pak, sistem atau penghalang ketiga ini sudah tidak berlaku lagi hari ini ya, karena ini sistemnya perbudakan, dan tidak berlaku ya status seseorang sebagai budak Palembang atau budak letiknya orang Sunda. Nah, ya, karena orang Sunda kan nyebut anak kecil apa Pak? Budak letik kan. Nah, itu nggak berlaku gitu. Ini penyebutan nama saja. Tapi di sini budak yang dimaksud adalah hamba sahaya, yang mana dia pada dasarnya hamba sahaya itu Pak, dia tidak punya hak atas dirinya sendiri, sebab dia bahkan boleh diperjualbelikan oleh tuannya gitu ya. Nah, jadi maka tidak bisa mewarisi harta dari pewarisnya yang merdeka. Baik, ini syarat yang ketiga jemaah sekalian ya. Jadi syarat yang ketiga, tidak gugur hak waris ahli waris berdasarkan salah satu dari 3 penghalang ini. Nah, yang keempat jemaah sekalian, syarat yang keempat agar seseorang menjadi ahli waris setelah dia punya hubungan nasab atau pernikahan, atau dia masih hidup saat pewaris wafat ya, dan yang ketiga tidak gugur hak warisnya, maka dipastikan dia juga bisa menjadi ahli waris berdasarkan syarat yang keempat, yaitu tidak terhijab. Tidak terhijab. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail jemaah sekalian konsep tentang hijab. Jadi hijab itu intinya jemaah sekalian, ahli waris mendapatkan hak waris karena tidak terhalangi oleh ahli waris lain yang lebih dekat hubungannya kepada almarhum. Jadi ahli waris itu Pak ada ring-ring juga ya, ada ring 1, ring 2, ring 3 gitu ya. Maksudnya ada hubungannya yang lebih dekat daripada yang lain. Contoh misalnya jemaah sekalian, contoh ya,
Saudara Pak itu adalah ahli waris untuk sesama saudaranya selama saudaranya yang meninggal ini tidak punya anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya ada, artinya masih hidup ketika bapaknya meninggal yang dia punya saudara, maka saudara dari bapaknya ini tadi Pak terhijab oleh siapa? Anak laki-lakinya. Atau seseorang meninggal Pak, dia nggak punya anak, tapi dia punya saudara, saudaranya juga punya anak, yaitu keponakan. Keponakan ahli waris juga sebenarnya, tapi keponakan terhalangi hak warisnya karena masih ada saudara dari almarhum. Apakah saudara dari almarhum ini bapak dari sang keponakan atau pamannya Pak? Artinya saudaranya yang lain. Ya, jadi artinya yang menghalangi keponakan bukan hanya bapaknya sebagai saudara almarhum, tapi juga pamannya, yaitu saudara lainnya dari siapa? Almarhum. Terbaik Pak ya? Ya. Kakek Pak itu ahli waris untuk harta cucunya selama sang cucu ini bapaknya sudah meninggal gitu. Tapi kalau cucu ini masih punya bapak Pak, maka kakeknya terhalangi dari hak waris sang cucunya. Nah, lantas siapa? Atau kakek ini nanti akan dapat hak waris dari siapa? Ya dari anaknya. Anaknya siapa berarti Pak? Bapak dari cucunya, bapak dari cucunya. Tapi nggak mesti juga bapak dari cucunya Pak, bisa jadi paman dari cucunya, paman dari cucunya. Artinya paman itu kan adalah anaknya yang lain gitu ya. Nah, itu kalau kakeknya hidupnya panjang gitu. Nah, jadi sekali lagi tidak semua ahli waris yang nanti akan kita sebutkan itu dapat hak waris ya, karena ada yang saling menghalangi. Ya, ada yang saling menghalangi antara sesama ahli waris. Ya. Baik, nanti akan kita pelajari juga Pak teknik ya bagaimana proses pembagian harta waris ini. Baik, kemudian yang kedua jemaah sekalian terkait dengan ahli waris adalah klasifikasi ahli waris ya. Jadi ahli waris itu bisa dibedakan berdasarkan 3 klasifikasi. Nah, ini pengetahuan umum terkait dengan ahli waris yang dilihat dari beberapa sudut itu sebenarnya Pak ya. Jadi ahli waris bisa dilihat dari 3 klasifikasi. Yang pertama adalah ahli waris jemaah sekalian bisa dibedakan berdasarkan sebab. Yang tadi sudah kita sempat singgung ya. Yang mana kalau berdasarkan sebab, ahli waris itu mendapatkan hak waris dari pewarisnya yang meninggal. Sebabnya yang sekarang masih berlaku tinggal 2, yaitu sebab nikah dan nasab. Nah, sebab nikah Pak, dari sekian ahli waris ya, jumlahnya ada 2 pihak saja, yaitu pihak suami atau pihak istri ya, karena hubungan pernikahan kan bukan hanya suami istri Pak, ada menantu, mertua, ipar, itu kan juga adalah istilah-istilah dari hubungan pernikahan gitu kan. Tapi itu tidak menjadi ahli waris. Yang menjadi ahli waris hanya antara suami atau istri saja ya. Dan yang kedua Pak, berdasarkan hubungan nasab. Nah, hubungan nasab inilah ahli waris yang paling banyak, jumlahnya minimal. Ini sebenarnya banyak Pak jumlahnya ya, selama ya kalau kita masih punya hubungan nasab sampai Nabi Adam hidup semua sih banyak Pak. Tapi kan maksud saya ya paling banter itu Pak yang masih hidup sampai mana Pak? Orang meninggal gitu Pak. Maksudnya orang meninggal gitu. Paling banter ketika masih hidup yang ke atas tuh sampai hubungan apa Pak? Di atas kakek nenek masih ya gitu ya. Buyut masih ada ya. Nah itu. Tapi jarang nggak Pak? Jarang ya. Paling tidak kan yang masih hidup kakek nenek gitu ya. Sebagaimana yang ke bawah Pak, yang paling dekat ketika orang meninggal dia punya harta adalah cucu. Cicit mungkin nggak terlalu banyak gitu ya. Makanya sebenarnya Pak, jumlah ahli waris nasab itu banyak sebenarnya. Ya, selama masih hidup gitu ya, masih hidup gitu. Tapi nanti kita hanya batasi Pak, yang ke atas cuma sampai kakek, yang ke bawah cuma sampai cucu saja. Lalu yang ke samping nanti sampai sepupu dan keponakan ya. Walaupun sebenarnya sih dalam hukum Islam masih terus bisa dilanjutkan ya, tapi ya faktanya di lapangan nggak terlalu ada gitu ya. Nah, jadi jumlahnya minimal, maka saya katakan Pak, jumlahnya minimal ada 20 pihak. Yaitu tadi yang sampai pada jalur kakek, sampai pada jalur cucu, dan hanya ke sepupu dan keponakan. Itu jumlahnya minimal 20, bisa lebih dari itu ya. Dan 20 ahli waris ini Pak ya, itu bisa dibagi lagi menjadi 3 polanya. Yang pertama adalah ahli waris yang ke atas, namanya disebut usul ya, jumlahnya ada 5 pihak. Lalu kemudian yang sampai kakek nih Pak ya, sebenarnya bukan 5 pihak, lebih dari itu, tapi yang sampai kakek itu ada 5 pihak. Yang kedua yang ke bawah namanya furu'.
Ini ada 4 pihak. Dan yang ketiga yang ke samping yang disebut dengan hawashi. Hawashi ini sebenarnya ada 4 Pak, saudara, keponakan, paman dan sepupu. Tapi dari 4 ini tadi ahli warisnya hanya 11 pihak saja. Nanti akan kita sebutkan Pak siapa aja ya. Hawashi itu ada 11. Nah, di samping itu jemaah sekalian, saya ingin tegaskan dulu Pak ya. Ini konsep juga. Bedakan antara istilah pihak dalam kita melihat siapa ahli waris ini dengan orang. Pihak di sini maksudnya adalah hubungan nasabnya. Kalau jumlah orangnya ya bisa lebih dari ini ya. Anak misalnya Pak, orang meninggal, dia punya anak. Ya, maka anak ini disebut berapa pihak Pak? 2 maksimalnya. Anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan. Dan pihak itu juga nanti dibedakan berdasarkan kelamin Pak. Jadi anak itu ada 2 pihak, laki-laki dan perempuan. Tapi jumlahnya berapa? Jumlah orangnya Pak. Nggak ada batasan, nggak ada batasan ya. Ya kalau dia misalnya setiap tahun melahirkan istrinya ya seumur hidupnya dihitung aja tuh. Kalau umurnya nikahnya 40 tahun berarti anaknya 40. Kalau istrinya 40 kali 4 berapa? 120. Ya, jadi artinya dalam hal ini Pak, jumlah anak itu tidak ada batasan maksimalnya. Tapi kalau misalnya kita bilang Pak, pihak istri, seorang meninggal ya, dia punya istri. Istri itu berapa pihak? Hah? 1 pihak. Istri itu 1 pihak Pak. Tapi jumlahnya maksimal berapa? 4 maksimalnya. Nah, itu jadi artinya pas kita sebut pihak istri Pak, nah, itu jumlah orangnya bisa jadi lebih dari 1 orang. Maka kalau nanti kita akan belajar cara menghitungnya Pak, misalnya gini kita katakan ya, seorang laki-laki meninggal, ahli warisnya diantaranya pihak istri ya. Maka dalam hukum Islam ketika laki-laki yang meninggal ini punya anak Pak ya, punya anak dan ahli warisnya pihak istri, maka istri ini tadi hak warisnya 1/8 ketika almarhum suaminya punya anak. Nah pertanyaan berikutnya Pak, istrinya dapat 1/8 tapi jumlah istrinya ada 4. Berarti 1/8 itu masing-masing istrinya dapat 1/8 atau 1/8 dibagi 4. Nah ini biar kita tahu nih ya. Sekali lagi Pak, apakah 4 istri ini masing-masing dapat 1/8 atau 1/8 dibagi 4? Yang mana Pak? Pertama dan kedua? 1/8 bagi 4. Betul, jawabannya 1/8 dibagi 4. Jadi pihak istri itu dianggap 1 hak waris. Ya, 1 pihak, 1 hak waris namanya 1/8, tapi kalau jumlahnya ada 1, 2, 3 atau 4, ya mereka bersekutu di dalam hak 1/8 itu. Nah, itulah yang membuat banyak istri tidak mau diracun, Pak. Madu ya, kalau orang Arab menyebutnya racun ya. Orang Arab menyebut istri kedua itu bukan madu Pak, ini bahasa kita halus kalau Indonesia nih Pak. Orang Arab itu menyebut istri kedua itu dengan dorroh. Saya pernah sampaikan Pak ya. Dorroh itu mirip artinya dengan racun Pak. Dorroh itu sebenarnya artinya adalah yang membahayakan ya, karena yang membahayakan hak nafkah, yang membahayakan hak waris ya. Ya bayangkan Pak, kalau misalnya hak warisnya cuma 1/8, harta warisnya 8 miliar, 1/8-nya berarti berapa? 1 miliar kan? Yang mestinya kalau dia cuma punya 1 istri, istrinya dapat berapa? 1 miliar, gara-gara istrinya ada 4, akhirnya haknya cuman 20 juta, berkurang 3/4-nya. Nah jadi apa? Ini mungkin salah satu sebab banyak istri tidak mau coba di madu. Nah ini biar istri paham ini. Tapi udah pada keluar tadi. Nah jadi sekali lagi bedakan ya mas sekalian ya, antara istilah pihak itu mengisyaratkan kepada hubungan dengan istilah apa? Jumlah orang. Ya nanti akan kita lebih perjelas lagi lah Pak. 1 pihak itu orangnya berapa gitu ya, maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Baik, kemudian yang kedua aja mas sekalian. Yang kedua Pak, ahli waris bisa dibedakan juga berdasarkan haknya, hak warisnya ya. Islam menetapkan teknik pembagian harta waris terkait dengan hak ahli waris itu dengan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama jamaah sekalian namanya disebut dengan fardu, dan pendekatan kedua namanya disebut asobah. Ya, jadi teknik pembagian waris dalam Islam itu konsepnya 2 ini, fardu dan asobah. Mudahnya Pak, fardu itu adalah bilangan angka pecahan yang sudah langsung ditentukan oleh Al-Quran. Ya, bilangan pecahan yang menentukan langsung adalah Al-Quran. Berarti kalau yang menentukan Al-Quran Pak ya, kita katakan siapa yang menentukan itu?
Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sedangkan kalau asobah, Pak, sebenarnya dasar asobah itu adalah hadis Nabi SAW dan isyarat-isyarat Al-Quran, tapi tidak eksplisit, namun ditegaskan oleh hadis Nabi. Namun hadis Nabi, Pak, dan itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, juga sebenarnya meskipun itu sabda Nabi Muhammad, hakikatnya juga datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Bahwa Nabi Muhammad berucap bukan dengan nafsunya tapi sebagai wahyu. Artinya wahyu itu ada dua, Pak. Ada wahyu yang kita baca yaitu Al-Quran, dan ada wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, atau yang di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Hikmah. Ya, disebutkan dalam Al-Quran kan bahwa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, bahwa Nabi itu mengajarkan kepada umatnya Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab itu maksudnya Al-Quran, Al-Hikmah itu adalah sunnah. Nah, jadi fardu itu bilangan pecahan yang ditentukan dalam Al-Quran, Pak, dan menjadi standar pertama dalam pembagian harta waris. Tapi kalau asobah, ini ketentuan dari hadis Nabi yang juga sering diterjemahkan dengan makna sisa. Nah, yang namanya sisa, Pak, sisa itu di awal apa di akhir? Di akhir, ya, nggak ada sisa di awal. Nah, jadi artinya kalau nanti kita bicara dalam bagaimana langkah-langkah pembagian harta waris, didahulukan dulu yang menerima secara fardu. Nah, lalu setelah diterima secara fardu masih ada sisanya. Nah, sisanya diberikan kepada yang menerima secara asobah. Nah, tentunya yang namanya sisa, Pak, bisa jadi banyak, bisa jadi sedikit, tergantung apa yang tersisa. Nah, hafalkan ya Mas kalian ya. Bilangan pecahan yang ditentukan dalam Al-Qur'an itu cuma 6 saja, Pak. Cuma 6 saja. Tidak ada yang ke-7 ke-8, 6 saja ya. Tapi nanti kalau bicara sisa, tentunya pecahan sisa itu bisa banyak. Tapi yang paling pokok dan disebutkan dalam Al-Quran cuma 6 saja. Nah, 6 bilangan ini, Pak, saya urutkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Ya, yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar adalah sulusani atau 2/3. Yang pertama 2/3. Yang kedua adalah an-nisfu, setengah, separoh, ya, 1/2. Yang ketiga as-sulusu, dalam Al-Quran disebut dengan as-sulusu, yaitu 1/3. Yang keempat ar-rubu'u atau 1/4. Yang kelima as-sudusu atau 1/6. Dan yang terakhir yang keenam, Pak, as-sumunu atau 1/8. Nih kalau nggak hafal yang bahasa Arabnya, Pak, pokoknya hafalkan aja 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Atau kalau ingin mudah juga, Pak, pecahan 6 angka ini tadi dia sebenarnya 2 berkali lipat. Dia setengah dari setengah yang lain. 1/8 maka pasangannya adalah 1/4 dan 1/2, ya. 1/6 pasangannya 1/3 dan yang terpisah 2/3. Nah, itu aja mudahnya, Pak. Jadi 1/8, 1/4, 1/2 ya, pasangannya berarti ada 3 kelompok nih, Pak, ya. Ada 3 kelompok. Dari 6 pecahannya ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelipatannya yaitu 1/8, 1/4 dan 1/2. Lalu kelompok yang kedua 1/6 dan 1/3. Lalu kelompok yang terpisah adalah 2/3. Dan tidak ada yang 1/5, nggak ada. 1/7 nggak ada. Ya, sampai 1/8 saja itu ya. Baik, ini 6 bilangan yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, adapun kalau asobah, Pak, sisanya, ya kalau sisanya kita lihat dari sisa pecahan yang 6 ini, ya, asobah dari 2/3, Pak, berarti asobah atau sisa dari 2/3 berarti berapa? 1/3. Ini udah pada dapat ijazah SD kan? Maksudnya kayak sulit banget nyebut 1/3 gitu, Pak. Ini kan mudah gitu nih, Pak, ya. 2/3 asobahnya berapa? 1/3. 1/2 asobahnya 1/2. 1/3 asobahnya 2/3. 1/4 asobahnya 3/4, ya. 1/6 asobahnya 5/6. Sedangkan 1/8 asobahnya 7/8. Nah, tapi nanti kalau teknik penghitungannya, Pak, yang kita insya Allah pernah belajar angka pecahan pengkalian angka desimal ya. Nanti kalau teknik penghitungannya, Pak, misalnya gini, ada ahli waris, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/3 misalnya, Pak. 1/2, 1/8 dan contoh kasusnya misalnya ada orang meninggal, dia punya anak laki-laki, ya. Dia juga anak laki-laki, bukan lagi, dia punya anak perempuan, maka anak perempuannya dapat 1/2. Dia juga punya, yang meninggal ini punya istri, maka dapat 1/3.
8, tapi dia juga masih punya ibu Pak, ibunya masih hidup yang meninggal ini, berarti dapat 1/6. Nah kita dapat 3 angka nih Pak, 1/2, 1/8 dan 1/6 ya. Nah 1/2, 1/8, 1/6 ini Pak, bagaimana cara menyamakan pembaginya? Ayo gimana? Mencari angka terkecil, KPK kan, mencari angka terkecil yang bisa dibagi oleh angka 2, angka 6 dan angka 8. Berapa? Hah? 12 nggak bisa dibagi 8. 16 nggak bisa dibagi 6. 24. Terkecilnya 24. Maka nanti harta yang ditinggalkan itu Pak dibagi 24. Ya, yang mana 24 itu berarti hak anaknya berapa? 24 dibagi 2 kan? Berarti 12. Nah, jadi anak-anak perempuannya dapat 12/24. Lalu hak dari istri ibunya yang 1/8, istri almarhum 1/8 berarti berapa? Hah? 24 dibagi 8, 3/24. Nah, sedangkan untuk ibunya yang masih hidup dari almarhum tadi Pak, dia dapat 1/6. Berarti haknya adalah 4/24. Berapa tuh Pak totalnya? Habis nggak 24? Coba itu 12/24 ditambah 3/24 ditambah 4/24. Berapa total? Hah? 12 ditambah 12 ditambah 3 berapa? 15. 15 ditambah 4 berapa? 19. Masih ada sisa berapa? 5/24. Nah, 5/24 punya siapa Pak? Nah, itu namanya asobah. Tapi untuk siapa? Enggak, bukan. Dilihat dulu ahli waris lain, ada nggak dia masih punya ahli waris yang menerima secara asobah. Berarti almarhum ini ditelusuri Pak, siapa? Dia punya nggak saudara yang masih hidup? Ya, kalau saudaranya sudah meninggal semua, dilihat keponakannya. Kalau keponakannya sudah meninggal, berarti dilihat siapa? Pamannya. Kalau pamannya sudah meninggal, maka dilihat siapa? Sepupunya. Nah, kalau saudara, keponakan, paman, sepupu yang terakhir, ahli waris terakhir sepupu ini sudah nggak ada lagi Pak, baru yang 5/12 balik lagi kepada ketiga orang ini tadi. Nah, nanti baliknya ketiga orang ini tadi Pak, nanti akan ada ilmu sendiri, namanya disebut dengan roddu namanya. Istilahnya disebut dengan roddu. Tapi roddu ini tidak akan ada kalau masih ada penerima asobah. Nah, mudah nggak Pak gitunya Pak? Nah, ya kalau harta warisnya 24 miliar, ya udah kan mudah aja kasih ya, tinggal 12 sama 34 selesai gitu. Sisanya 5 miliar nanti diberikan ke siapa? Nah, termasuk kalau asetnya berupa tanah misalnya Pak, atau asetnya berupa perusahaan, maka 24 itu disebut 24 saham. Ya, kita sebut dengan apa? Saham. Jadi 24 saham itu maknanya adalah apa? Ya, nilainya kan bisa setiap satu saham nilainya bisa. Misalnya ada perusahaan Pak, perusahaan itu misalnya asetnya apa ya, kalau dihitung perusahaan itu omset apa aset Pak? Nah, ya maksudnya pondasinya sama keuntungannya Pak? Aset ya, bukan omset ya. Misalnya perusahaan Pak, omsetnya itu dengan semua infrastrukturnya misalnya nilainya bisa sampai 1 triliun. Ya udah, berarti 1 triliun itu Pak di dalamnya terdapat 24 saham. Berarti 1 triliun dibagi 24. Nah, keuntungannya nanti dibagi sesuai dengan 24 saham ini tadi. Gitu. Kalau nanti kemudian sebagai ahli waris ada yang mau menjual sahamnya, maka dia menjualnya kepada sesama ahli waris. Jadi artinya Pak, namanya warisan kalau dalam bentuk perusahaan yang produktif bukan harus langsung dijual gitu ya. Jadi bisa saja tetap aktif tapi nanti diberikan kepada ahli waris saham-sahamnya. Nah, itu teknik pembagian waris secara ini ya, secara praktisnya ya. Baik, dan yang terakhir Pak ya, kita tutup nih, kita belum bahas sebenarnya Pak siapa saja ahli waris ya, tapi walaupun tadi sudah saya isyaratkan, nanti insya Allah akan mungkin kita bahas pada waktu yang akan datang. Tapi yang ketiga, klasifikasi ahli waris berdasarkan kepastian mendapatkan hak waris. Tadi sudah sempat kita singgung juga Pak, terkait dengan konsep hijab ya. Jadi ahli waris yang pasti atau tidak pasti dapat hak waris ini Pak, bisa kita bagi menjadi dua. Pertama ahli waris internal, kedua ahli waris eksternal. Ini bahasa untuk memudahkan saja sebenarnya ya, nggak ada dalam kitab-kitab fikih Pak. Tapi maksudnya gini jamaah sekalian, yang dimaksud internal dan eksternal itu adalah internal ahli waris ring pertama pasti dapat warisan. Ya, sedangkan kalau eksternal Pak, ahli waris ring kedua, ketiga dan seterusnya, yang mana ada kemungkinan terhalangi oleh ahli waris yang pertama, ring pertama. Nah, itu kita sebut dengan eksternal ya. Siapa saja mereka mungkin nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
Nah, namun apa yang membedakan? Yang membedakan ada 3 hal. Pertama, internal itu Pak pasti dapat waris. Tapi kalau eksternal tidak pasti, namun sifatnya mungkin. Ya. Yang kedua, internal tidak mungkin terhijab. Kenapa tidak mungkin terhijab? Nah, ya karena dia ring pertama langsung terhubung kepada almarhum pewaris. Ya. Sedangkan kalau ahli waris eksternal Pak mungkin terhijab karena dia ring kedua dan seterusnya, terhalangi oleh ahli waris ring pertama. Dan jumlahnya Pak, ahli waris internal ada 6 pihak, sedangkan ahli waris eksternal ada 16 pihak. Nah, 6 pihak ini insya Allah akan kita bahas pada waktu yang akan datang ya, karena udah jam 1 ya, nanti diingatkan kembali ya siapa saja ya, sebenarnya kita udah kebayang Pak siapa yang internal dan eksternal ini ya. Jadi intinya dia langsung terhubung kepada almarhum. Kalau kita coba saya ajak kita tebak Pak sebagai penutup. Yang internal ini Pak, tadi kan kita sudah bagi ahli waris itu kan yang ke atas, ke bawah dan ke samping. Yang internal itu berarti siapa saja Pak? Pasangan pasti ya. Pasangan kan nggak ada penghalang pasangan ya. Yang kedua, istri, ini yang pasangan ini langsung 2 Pak, suami atau istri. Kemudian yang ke siapa lagi? Hah? Anak. Ya, anak berarti ada berapa? Anak laki-laki, anak perempuan. Lalu ke atas siapa? Ayah dan ibu. Masih lagi ya yang internal, yang terhubung dengan satu ring. Saudara termasuk nggak Pak? Nah, semua saudara eksternal. Atau semua ke samping ya, bukan semua saudara, semua ke samping eksternal. Karena saudara itu Pak terhubung kepada saudaranya yang meninggal lewat siapa? Ayahnya atau lewat ibunya. Kan ada saudara kandung, ada saudara sebapak, ada saudara seibu gitu. Jadi dia termasuk bagian dari eksternal. Nah, jadi ya langsung saya tampil aja lah. Jadi ahli waris internal. Nah, ini. Jadi ahli waris internal itu ke samping suami atau istri lewat jalur pernikahan, dan yang nasab itu cuman yang ke atas atau yang ke bawah. Ya, yang ke atas hanya bapak ibu, yang ke bawah hanya anak laki-laki, anak perempuan. Nah, tapi dalam pembagian harta waris Pak, dari ke-6 ahli waris ini maksimalnya yang ada itu Pak hanya 5 saja. Tidak mungkin 6-6-nya ada. Kenapa Pak? Nggak mungkin ada orang meninggal dia punya suami sekaligus istri Pak. Artinya kalau dia meninggal ya, kalau dia laki-laki berarti punya istri, kalau dia perempuan dia punya suami. Tapi kalau ke atas sama ke bawah bisa kemungkinan semuanya ada ya. Orang meninggal dia punya bapak ibu masih hidup, orang meninggal punya anak laki-laki perempuan, nah itu bisa. Tapi kalau ke samping nggak mungkin. Maka maksimalnya berapa Pak? Ya tetap istri namanya Pak. Walaupun istrinya 2 tetap istri gitu ya. Artinya kan satu pihak tadi saya katakan ya, jumlah orangnya bisa banyak gitu ya, tapi kalau pihaknya tetap satu pihak, istri saja gitu ya. Jadi ini konteksnya adalah hubungannya, bukan jumlah orangnya. Baik, jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu juga membatasi kita. Nanti detailnya kita akan mungkin sedikit ulangi, plus untuk kita bandingkan dengan ahli waris eksternal ya, biar kita tahu hubungan-hubungan ahli waris seperti apa, dan siapa yang bukan ahli waris Pak dari hubungan nasab kita. Ya, karena nanti bisa jadi ada yang sama statusnya Pak, hubungan nasabnya sama-sama cucu, tapi ada cucu yang ahli waris, ada cucu yang bukan ahli waris. Nah, begitu juga dengan keponakan, sama-sama keponakan, tapi ada keponakannya ahli waris, ada keponakan yang bukan ahli waris. Nah, itu semua yang membedakan siapa jemaah sekalian? Hah? Yang membedakan Pak, cucu ada yang ahli waris, ada yang bukan. Siapa yang membedakan? Ya Allah yang menentukan Pak, Allah yang menentukan. Jadi kalau ditanya misalnya, kenapa cucu laki-laki jadi ahli waris, cucu perempuan bukan ahli waris? Jawabannya apa? Kenapa cucu laki-laki ahli waris, cucu perempuan bukan ahli waris? Jawabannya gimana Pak? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Karena itu yang nentuin Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Cukupkan jemaah sekalian atau ada yang mau bertanya? Cukup ya. Baik, kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi